Nama saya Anselina Jaji Kokomaking, NPM 190401040004, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2019, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jadi, video saya kali ini bertujuan untuk memaparkan materi tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia kelas 9 semester 1. Kita langsung ke materinya. Yang pertama tentang pengertian kedaulatan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kedaulatan? Jadi, secara etimologi, kedaulatan sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya daulat. Daulat sendiri artinya kekuasaan tertinggi atau dinasti pemerintahan. Dan masih ada arti kedaulatan menurut bahasa-bahasa lainnya. Misalnya yang pertama, istilah dari bahasa Inggris, kedaulatan artinya sovereignty. Dan yang kedua, istilah dari bahasa Perancis, kedaulatan artinya souveraineté. Dan istilah kedaulatan berasal dari bahasa Italia yang artinya sovereignty. Dan yang keempat, kedaulatan berasal dari bahasa Latin yang artinya superamus. Jadi, makna dan istilah-istilah kesemuanya itu memiliki arti adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan manapun atau kekuasaan yang lainnya yang ada dalam suatu negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku dengan semua cara yang tersedia. Yang kedua, macam-macam teori kedaulatan dan sifat-sifat kedaulatan. Yang pertama, macam-macam teori kedaulatan. Teori kedaulatan yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan di mana kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari Tuhan atau sesuai agama yang dianut dalam suatu negara. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Pelopor dari teori kedaulatan Tuhan adalah Augustinus, Thomas Aquino, dan Frederick Julius Starr. Kedua, teori kedaulatan raja, di mana menurut teori ini kedaulatan dalam suatu negara terletak di tangan raja. Raja merupakan penjelmaan kehendak Tuhan dan merupakan bayangan dari Tuhan. Agar suatu negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Pelopor dari teori ini adalah Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan Hegel. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Kedaulatan negara merupakan sebuah pemerintahan yang berasal dari kedaulatan suatu negara. Artinya, negara tersebut memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Pelopor dari teori kedaulatan negara adalah Paul Laban dan George Jelinek. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum merupakan sebuah negara yang diharapkan menjadi negara hukum, yang mana semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau juga rakyatnya itu harus berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. Tokoh yang menganut paham ini adalah Immanuel Kant, Cronenberg, serta Hugo Grabe. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat, di mana rakyat tersebut memberikan kekuasaannya kepada pimpinannya untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang dikenal dengan istilah kontrak sosial. Tokoh-tokoh yang menganut paham ini adalah Solon, John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau.
Yang berikutnya sifat-sifat kedaulatan. Sifat-sifat kedaulatan ada 4, yaitu yang pertama, absolut atau asli, yang berarti kedaulatan itu tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain, di mana kekuasaan itu berasal dari rakyat adalah asli karena merupakan kekuasaan tertinggi. Sementara itu, kekuasaan presiden berasal dari kekuasaan rakyat yang memilihnya. Sifat yang kedua yaitu permanen atau tetap, yang berarti kekuasaan itu tetap ada dan selama negara itu berdiri. Sekalipun kekuasaan sudah berganti, namun sifat dari kekuasaan itu tetap permanen. Artinya, walaupun suatu negara memiliki pemimpin yang baru dalam suatu struktural, namun kedaulatan itu tidak pernah berubah. Sifat yang ketiga adalah tidak terbatas. Artinya, kedaulatan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan manapun. Apabila pelaksanaannya dibatas, maka kedaulatan itu tidak lagi mencerminkan kekuasaan tertinggi. Sifat kedaulatan tidak terbatas berarti meliputi setiap orang atau golongan yang berada dalam suatu negara memiliki kekuasaan dalam suatu negara tanpa ada yang terkecuali. Sifat yang keempat, tunggal atau bulat, di mana kekuasaan itu merupakan satu kesatuan dalam suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain, dan sifatnya itu tidak boleh dibagi-bagi kepada badan tertentu, sebab hal ini akan menimbulkan pluralisme di dalam kedaulatan. Yang ketiga, bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bentuk kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Hal ini dibuktikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat berlandaskan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 1 diulangi pada pasal 1 ayat 3, yaitu berbunyi negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan pada pasal 27 ayat 1 yaitu berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, prinsip-prinsip kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 itu ada 6. Yang pertama, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.
Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 7C. Yang kelima, menteri-menteri dinaikkan dan diberhentikan oleh Presiden. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 17 Ayat 2. Yang keenam, MPR hanya menjadi anggota Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 3 Ayat 3. Terima kasih, itu saja dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua.